Gerakan Peduli Kesehatan Indonesia yang dikoordinir oleh Pak Agus Hamonangan, yang kebetulan beliau anggota dewan juga dari PSI. Saya datang ke sini tujuannya adalah agar supaya Posyandu ini, Posyandu Melati 1 ya Bu ya, Posyandu Melati 1 di RW 10 ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat. Yaitu bagaimana caranya, yaitu adalah supaya kegiatan Posyandu betul-betul maksimal. Jadi selain ada penimbangan, pengukuran tinggi badan, berat badan gitu ya. Nah juga nanti ada mungkin sedikit ada PMT barangkali atau pemberian makanan tambahan, dan berikutnya tentu mungkin akan ada pemberian vitamin dan penyuluhan kesehatan dari puskesmas ya. Hanya saat ini belum berjalan dari puskesmas, tetapi kedepannya adalah agar supaya kita pastikan balita kita semua yang ada di RW ini itu tidak ada yang stunting. Tidak ada yang stunting itu maksudnya tidak ada yang gangguan gizi buruk. Nah, tidak ada lagi yang mengalami misalnya sakit-sakit yang nggak perlu, misalnya demam, mencret, ya, bahkan mungkin sakit paru-paru seperti TBC pada anak-anak. Kita sangat harapkan itu tidak terjadi. Nah, itulah tujuannya kehadiran kami untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekaligus kader-kadernya agar supaya masyarakat di RW kita ini dipastikan betul-betul sehat, gitu loh. Nah, pengertian sehat itu Bapak Ibu ya, sangat sederhana sekali. Ya. Sehat itu adalah jika anak-anak kita bisa setiap hari makan 3 kali, ya, tidur minimal 8 jam malam hari, siang atau sore hari bisa tidur 2 jam. Makan 3 kali sehari itu maksudnya apa? Makan sesuai dengan porsinya, gitu ya. Contoh misalnya kalau porsi dewasa misalnya sepiring penuh. Nah, kalau anak-anak mungkin katakanlah sepiring kecil atau setengah piringnya. Nah, tadi kami mendengar ada seorang anak yang makan itu paling hebat 2 sendok sehari sekali makan. Dan itu pun paling hebat 2 kali sehari. Padahal tadi saya bilang sepiring anak atau setengah piring ini. Setengah piring ini kurang lebih 20 sendok. Berarti kurang 18 sendok. Gitu ya. Nah itu kan persoalan ya. Nah ada ibu itu nggak tahu, dia sudah mencoba katanya kasih nugget lah, kasih ini, kasih itu gitu ya. Nah terus dia bilang juga, saya berupaya anak saya akan tertarik makan jika saya ajak ke teman-temannya, lalu teman-temannya bisa ngeliatin dia baru mau makan. Tapi hasilnya juga maksimum cuma 2 sendok. Nah, bagaimana mungkin anak kita bisa bertumbuh kembang dengan baik kalau makannya paling banyak 2 sendok? Gitu ya, yang ada konten gitu ya, yang ada tidak tumbuh secara wajar. Sebaliknya ada juga anak yang dipidikit makan mulu, sehingga obesitas, nggak keruan gitu ya, juga nggak baik, nggak sehat gitu. Nah, jadi ada banyak hal yang Bapak Ibu mungkin Ibu sendiri secara pribadi nggak sanggup mengatasinya. Kami berupaya nanti akan datang ke rumah, akan mencoba juga ngobrol dengan suami atau dengan bapak agar supaya bapak pun punya pemahaman yang sama, pengertian yang sama, bahwasanya tanggung jawab membesarkan anak ini bukan sekedar bapak mencari uang, bawa uang, lalu ibu beli belanjaan ke pasar, lalu masak, ngasih makan, enggak. Tetapi juga tanggung jawab bersama, kita pahami bahwasanya anak kita ini ada masalah dengan pola makannya, gitu ya. Pola makannya itu tidak wajar gitu. Yang ada malah sering jajan gak keruan, yang gak sesuai, sehingga anak kita tidak bertumbuh dengan baik. Padahal pertumbuhan anak itu dimulai dari umur di dalam kandungan sampai umur 5 tahun. Itu pertumbuhan otak. Pertumbuhan fisik sampai 17 tahun. Artinya kalau anak kita, balita di bawah 5 tahun tidak betul-betul diperhatikan gizinya, makanannya, maka mohon maaf sekali, mustahil anak kita punya otak yang cukup untuk memikirkan hal-hal yang besar, untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah SD, SMP, SMA sampai sarjana. Nah, jadi kita harus ajak nanti suami kita juga pengertian bahwasanya kita suami istri harus betul-betul mau peduli sungguh-sungguh gimana caranya supaya anak kita ini mau makan secara cukup, minimal 20 sendok gitu, atau sepiring anak-anak gitu ya, secara cukup. Dan tentu makanan juga kita upayakan yang sepantasnya, sewajarnya, bukan mahal enggak gitu ya, tapi makanan yang betul-betul sehat gitu. Nah,
ini sengaja saya sampaikan Bapak Ibu-ibu supaya nanti ibu-ibu jika umpama kami datang ke rumahnya nggak kaget ya. Saya Pak Keri dan teman-teman, ada Bu Santi, ada lain-lain dan bersama kader Posyandu mencoba untuk menyampaikan ini door to door ke masyarakat gitu. Supaya nanti masyarakat yang terutama punya balita ini tadi dipastikan balitanya bisa bertumbuh kembang dengan baik. Ya, kita bersyukur ada Pak Agus Hamonangan yang kebetulan anggota dewan dan memang sering saya pantau datang ke wilayah di sini, mau peduli dan mengajak kami beserta tim relawan Gerakan Peduli Kesehatan Indonesia agar supaya warga di Kebon Baru dan sekitarnya ini semuanya tidak ada yang mengalami sakit yang tidak perlu termasuk stunting dan lain-lain. Demikian dari saya Pak Keri, jika ada yang kurang pas omongan saya tadi saya mohon dibukakan pintu maaf dan kedepannya kami akan berupaya memastikan Posyandu ini akan semakin baik, pelayanan semakin berkualitas, kader-kadernya menjadi kader yang tangguh, kader-kadernya menjadi teladan bagi Posyandu yang lain-lainnya. Demikian dari kami ucapkan terima kasih. Silakan dilanjut kegiatannya. Nanti sambil kegiatan kalau mau pulang ada pertanyaan boleh secara pribadi ke saya ya.